Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kelas 9A sampai kelas 9C. Hari ini kita akan membahas bab yang selanjutnya, yaitu bab kedua. Walaupun kalian sudah menyimak dan mengamati video part 2 kemarin sebelum kita PTS ya, hari ini akan saya jelaskan kembali secara sekilas. Coba mic-nya dimatiin dulu semuanya biar nggak storing. Yang dinyalakan kameranya saja. Oke, pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan beberapa poin penting mengenai mata pelajaran seni budaya. Suara saya terdengar anak-anak? Oke. Biar nggak berisik, tolong mic-nya di-mute aja semuanya. Kecuali saya menanyakan sesuatu kepada kamu, nanti dinyalakan lagi. Ya, mic-nya dimatikan semua, tapi kameranya diaktifkan. Oke, nggak apa-apa. Soalnya ini nanti kamu kelihatan di rekaman saya, Mas. Ya. Nah iya, makanya mic kalian dimatikan semua kecuali pada saat saya menanyakan sesuatu ya. Oke, Mbak Salsa dimatikan, Mas Mr. Ayasi dan lain-lain silahkan mic-nya di mute. Ayo Mas Irgi itu juga mic-nya di mute biar warna merah. Oke, saya lanjutkan. Pada semester 1 ini bab seni rupa, kalian akan kami beri informasi mengenai pelajaran bab 1 dan bab 2 dulu ya. Bab 1 kemarin untuk seni lukis sudah kita laksanakan sampai kalian juga melakukan praktek, ya enggak? Nah, pada saat praktek itu kan yang 9A sampai 9H dengan Pak Edi, 9I sampai 9J dengan saya. Nah, ini namanya tim teaching anak-anak. Jadi kalau kalian nantinya sekolah di SMK itu yang namanya satu mapel dengan lebih dari satu guru itu sudah biasa terjadi. Nah, untuk di SMP ini mungkin kalian baru mengalami tim teaching ini di mapel seni budaya ya. Makanya loh kok gurunya aku 9A sampai 9H kan Pak Edi, tapi simulang kok Pak Angga. Nah, jangan kaget, itu namanya tim teaching ya. Bisa saja nanti saya akan bagikan tugas kepada sesama guru seni budaya. Misalnya saya kan udah memberi materi mengenai seni rupa, nanti Pak Edi yang seni musik, bisa saja seperti itu. Nah, kita latihan untuk pembelajaran seni budaya ini kita lakukan secara sinkronos ya. Ini Mas Ivan, apaan sih Mas Ivan? Kalian nggak usah klik presentasi ya, nggak usah klik presentation, akhirnya tampilan saya hilang ya. Tampilan saya hilang ya. Kalian gak usah klik presenting Mbak, Mas. Yang presentasi saya saja. Oke, perhatikan. Saya lanjutkan. Jadi nanti bisa saja saya dengan Pak Edi melakukan pembagian tugas. Misal saya sudah menyampaikan materi tentang seni rupanya, nanti di bab 3-4 bisa saja Pak Edi yang memberikan materi tentang seni musiknya gitu. Nah, kemudian untuk bab yang pertama kemarin sudah kita laksanakan penilaian mulai dari ulangan ya, ulangan yang pertama tentang seni lukis.
Kemudian dilanjutkan praktek melukis. 9A sampai 9H ada praktek melukis nggak? Coba dijawab. Belum ya? Belum ada praktek melukis. Oke, 9I dan 9J kemarin itu sudah ya, sudah melakukan praktek melukis. Nah nanti silahkan Pak Edi gimana untuk menilai pengetahuan dan keterampilan kalian. Tapi yang pasti untuk 9I dan 9H ini Mas Yahya, tolong jangan klik presentasi. Kamu kliknya mic sama kamera aja ya. Disimak saja. Oke, saya lanjutkan. 9I sama 9J sudah sampai ke praktek melukis. Kemarin sudah dilakukan sama anak-anak 9I dan 9J, sudah saya nilai juga. Nah, untuk yang 9A sampai 9H silahkan nanti sama Pak Edi ya, bagaimana teknisnya terserah. Ini Mbak Devina. Jangan klik presentasi. Alah Mbak Alsyah, ini saya nonaktifkan aja nih nanti kala-kala ini. Ini apaan sih pada ngeklik presentasi semua? Itu tampilan layar kamu dilihat sama teman-teman kamu loh Mbak, Mas, kalau klik presentasi. Oke, saya lanjutkan. Untuk pertemuan hari ini kita akan mengulas sejenak bab yang kedua, yaitu seni patung ya. Walaupun di pertemuan kemarin-kemarin sebelum kalian melaksanakan PTS itu sudah menyimak dan mengamati video yang saya buat, tapi pada pertemuan kali ini akan saya ulang sekilas saja anak-anak. Nah, pada bab yang kedua ini tolong mic-nya dimatikan, yang lain mic-nya dimatikan. Nah, pada bab yang kedua ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan pengertian patung ya. Nanti kalian harus bisa menjelaskan pengertian patung itu apa. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan fungsi-fungsi patung. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung. Kemudian yang keempat, ini banyak yang belum gabung nih, saya ini dulu ya. Yang keempat, mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung. Yang kelima, mendeskripsikan teknik-teknik berkarya patung. Dan yang terakhir, berkarya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar kalian ya. Jadi di akhir pertemuan ini Mbak Esa Yulia apaan sih malah presentasi? Jangan klik tombol presentasi. Nanti itu teman-teman kamu lihat chatan kamu sama mantan kamu baru tahu loh. Yang sharing layar saya saja, kalian nggak usah ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk pertemuan hari ini, jadi itu tadi yang harus kalian kuasai ya. Di antaranya pengertian patung, kemudian fungsi-fungsi patung, jenis-jenis patung, kemudian alat dan bahan macam-macamnya apa saja, teknik berkarya patungnya seperti apa, dan yang terakhir kalian nantinya berkarya seni patung dengan bahan yang ada di sekitar ya. Kalian masih ingat nggak kemarin waktu kalian mengamati video itu ada berapa jenis patung yang ada di dunia ini?
Masih ingat nggak? Coba buku catatannya dilihat. Nggak ada, Pak. Nyatet nggak kemarin? Nyatet, Pak, banyak banget, Pak. Oke, kalau kalian nyatet, coba salah satu sebutkan pengertian patung. Yo. Nggak ada, Pak. Patung adalah sebuah batu yang dipatung. Hah? Patung adalah apa nih? Ya. Nggak nyatet, Pak. Mbak Aulia Zahrifa, patung adalah apa, Mbak Zahrifa? Patung adalah sebuah karya seni 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau adiktif. Adiktif ya. Oke, benar nggak anak-anak? Benar ya? Benar dong, itu jawabannya benar. Oke, akan saya ulangi penjelasan materi pada hari ini. Silahkan kalian simak. Mic-nya dimatikan dulu. Oke, konsep dasar seni patung ini saya jelaskan sekilas anak-anak ya. Barangkali ada yang belum nyatet, nanti bisa dicatat lah. Seni patung adalah sebuah karya seni 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau adiktif. Ini menurut Susanto ya. Buku terbitan 2011 tahun halaman 296. Coba Mbak Salsa itu dimatikan dulu mic-nya, kecuali nanti saya tanya. Ayo yang lain juga mic-nya dimatikan, biar nggak mengganggu yang lain. Yang dimaksud subtraktif adalah mengurangi bahan seperti memotong, menatah, dan sebagainya. Kemudian adiktif itu membuat model atau desain terlebih dahulu seperti mengecor dan mencetak dan sebagainya. Nah, dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi yang pertama, bentuk imitatif atau realisme, disebut juga representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya itu berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatomi proporsi, harmoni, dan kesatuan unity bentuk. Contohnya patung yang ada di depan swalayan di alun-alun itu ya. Kalau kalian pernah ke alun-alun, kalian kan melihat patung pahlawan yang tadinya ada di tengah alun-alun, sekarang sudah dipindah di depan pasar swalayan ya. Nah, itu contoh bentuk patung yang imitatif. Artinya mengikuti bentuk asalnya gitu. Nah, ini contohnya ada patung Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Next, yang kedua bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung jenis ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak. Cenderung mengolah elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, dan ruang sesuai kreasi dan emosi jiwa seniman. Contohnya seperti ini ya. Kalau kalian pernah keluar kota, barangkali menemukan patung-patung yang aneh-aneh, yang bentuknya itu tidak biasa kita lihat, itu berarti termasuk dalam patung yang berbentuk abstrak atau non-figuratif. Next, fungsi seni patung. Yang pertama ada sebagai dekorasi. Nah, patung ini digunakan untuk menghiasi taman maupun bangunan. Bisa terbuat dari berbagai macam bahan, termasuk dari tanaman itu sendiri. Contohnya seperti ini anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua, ada fungsi arsitektur. Patung ini berfungsi untuk menambah nilai estetis pada bangunan. Nah, ini contohnya. Selain menambah nilai estetis, tentunya patung ini juga berfungsi pada bangunan tersebut. Coba kalian bayangkan pada gambar yang muncul di HP kalian, kalau patungnya runtuh semua, kira-kira bangunannya masih berdiri kokoh nggak? Ambruk, Pak. Ambruk ya. Nah, makanya ini fungsi patung sebagai arsitektur. Ya. Saya lanjutkan. Yang ketiga, fungsi monumen. Sudah dengarkan. Nah, untuk fungsi monumen ini digunakan sebagai monumen, yaitu untuk mengenang sesuatu. Misalnya patung pahlawan yang digunakan untuk mengenang jasa pahlawan tersebut. Ini contohnya ya.
Di Pemalang ada patung pahlawan tak dikenal, ya. Kemudian ini pangeran siapa ini yang naik kuda? Ada yang tahu? Pangeran bagus dan dapat temani. Pangeran siapa? Shh, jangan bercanda. Ada yang tahu nggak? Ini pangeran siapa? Pangeran Diponegoro. Siapa tuh yang jawab tuh? Tadi siapa yang jawab? Yang Pangeran Diponegoro? Siapa namanya? Tadi yang pertama jawab Diponegoro siapa? Ya, nanti saya catat wis. Pokoknya nanti yang merespon pertanyaan saya catat ya. Kemudian yang keempat, untuk fungsi religi. Beberapa patung diletakkan pada tempat-tempat suci bagi agama Hindu maupun Buddha. Nah, patung tersebut melambangkan dewa sehingga memiliki nilai religi. Contohnya ini ya. Patung ini sangat bernilai untuk mereka yang beragama Hindu maupun Buddha karena mereka menyembah patung tersebut ya. Jadi jangan sekali-kali kamu melecehkan patung-patung yang mereka anggap dewa ya, karena itu termasuk penistaan agama. Paham anak-anak ya sampai sini ya? Oke, next. Yang kelima, fungsi seni. Patung dapat diciptakan murni sebagai karya seni yang dalam penciptaannya merupakan perwujudan dari ide kreatif seniman. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh patung Presiden Amerika ya. Itu dipahat pada tebing batu. Kalau nggak ditanya nggak usah ngomong. Shh. Kalau saya nggak tanya nggak usah berbicara, mengganggu yang lainnya tolong. Nah, terus ini ada juga yang fungsi seni, menggambarkan tokoh tertentu ya. Kemudian yang selanjutnya, fungsi kerajinan. Fungsi ini sebagai benda kerajinan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pembuatnya. Contohnya seperti ini. Kalau kalian perhatikan gambar yang pertama, gambar orang mangap itu ya. Itu terbuat dari apa kira-kira anak-anak? Akar apa? Akar pohon. Lebih tepatnya akar apa itu? Akar bambu. Bambu, betul sekali. Akar bambu. Siapa tadi yang jawab bambu siapa? Amrizal. Amrizal Gosen ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk yang gambar kedua, sudah jangan rame. Untuk gambar yang kedua itu gambar apa? Patung naga, ya enggak? Bisa lihat bentuknya naga. Nah, itu juga terbuat dari akar pohon yang tadinya tidak terpakai. Kalau nggak ditanya nggak usah berbicara, nanti mengganggu yang lain. Oke, dari kedua patung yang kalian lihat pada tayangan tersebut, patung itu berasal dari bahan yang tadinya tidak bernilai guna ya. Kemudian dibentuk sedemikian rupa oleh seniman sehingga memiliki bentuk yang artistik. Ini apa sih, Esa Yulia? Mbak Esa nggak usah presentasi. Akhirnya mengganggu kan? Oke, saya lanjutkan. Jadi, ya, kenapa? Punya Sati nggak bisa masuk, Pak. Udah biarin aja, daripada mengganggu yang lain. Enggak, nggak bisa ikut ini, nggak bisa ikut masuk ini. Berarti belum login. Nanti aja, nanti ada sesi latihannya wes buat yang nggak bisa masuk. Ini buat yang udah masuk dulu aja, saya berikan materi dulu ya.
Daripada satu anak mengganggu yang 100 anak ini. Pak, soalnya putus-putus, Pak. Ya, cari sinyal yang terbaik. Oke, saya lanjutkan. Pak, Pada gambar yang kalian lihat itu adalah gambar contoh patung yang bersifat atau berfungsi kerajinan, yang tadinya dari bahan yang tidak bernilai guna. Akar-akar pohon itu kan harganya murah, kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga menimbulkan bentuk-bentuk yang artistik, sehingga ketika dijual ini nilainya akan bertambah anak-anak ya. Kemudian yang selanjutnya teknik membuat patung. Ada teknik las ya, dilakukan dengan menyambung beberapa bagian menjadi sebuah patung utuh. Ini contohnya. Jadi ini merupakan besi-besi yang disambung sehingga membentuk sebuah monster ya. Kalau itu namanya lupa saya, di film Jack Sparrow kalau nggak salah. Loh, apalagi tuh? RRQ. Hilang nggak? Tampilan saya hilang ya? Hilang Pak, hilang Pak. Hilang. Kembali hilang Pak, coba. Hilang? Hilang. Udah muncul? Hilang Pak. Oke. Ini contoh teknik las seperti ini. Kemudian yang kedua ada teknik cetak. Teknik cetak itu seperti ini anak-anak ya. Bahan yang biasa digunakan itu semen dan tanah liat. Kemudian ada juga teknik cor, hampir sama dengan teknik cetak, tapi kalau teknik cor ini bahannya dituangkan. Nah, seperti ini. Ya, dituangkan, nantinya akan membentuk sesuai dengan bentuk yang dimiliki. Next, teknik pahat. Teknik pahat ini berarti mengurangi bahan dengan menggunakan alat pahat. Contohnya seperti itu anak-anak. Kemudian ada teknik butsir. Mungkin ini teknik yang sangat dekat dengan kalian. Ketika SD mungkin pernah membeli malam ya. Pernah nggak beli malam? Kemudian pakai tanah liat atau lempung. Iya pernah. Iya pernah semua ya. Nah, ini contohnya pakai tanah liat atau tanah lempung membuat patung seperti ini ya. Kemudian ada juga teknik assembling. Jadi membuat komposisi dari sambungan-sambungan material. Mbak Alsyah, apaan ini? Tolong nggak usah klik presentasi ya. Yang presentasi saya saja. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Ini untuk latihan, untuk latihan. Jangan diklik presentasi, yang klik presentasi guru saja. Oke, saya lanjutkan. Ini teknik assembling. Oke. Next, berkarya seni patung. Yang pertama, menentukan karya. Kalau tidak disuruh berbicara, tolong diam, Mas. Oke. Kamu telah mengenal berbagai seni patung yang ada di lingkungan sekitar. Ternyata banyak sekali ragam-ragamnya ya. Nah, sekarang kita game dulu anak-anak. Kita game dulu, kalian mengerjakan berarti ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian buka link yang ada di chat. Pakai buku cetak Pak. Pakai buku itu. Enggak, online, ngerjainnya online. Nanti bisa dilihat hasilnya langsung. Nanti langsung. Iya, sebentar. Nanti sebentar, saya ini dulu. Coba yang lain kalau nggak ditanya jangan berbicara dong. Nanti mengganggu yang lain.
Mic-nya dimatikan saja, Mas. Sebentar saya sampaikan linknya. Palingnya mana, Pak? Iya, sebentar. Kita quiz dulu, kita game. Gamenya bukan game PUBG apa ML ya. Nih linknya, silahkan kamu klik. Quizzes. Ya, coba diklik semuanya. Coba semuanya diklik. Sudah? Oke, perhatikan. Sudah diklik semua link yang saya bagikan? Masukkan nama saya. Nah, silahkan kamu ketikkan nama kamu, nama dan kelas. Nama aja nggak apa-apa deh. Anda bermain dengan Oke, banyak guys. udah mulai pada masuk itu. Itu linknya diklik yang tadi di chat. Ini diklik. Pemainnya harus sampai 600, Pak. Enggak. Itu nanti teman-teman kamu kan kelihatan yang sudah gabung siapa saja gitu. Nah, ini layar saya kelihatan ya, ada nama-nama kalian ya. Oke. Nanti kalau udah masuk semua baru saya klik mulai ini. Oke. Ya. Sudah semua? Ya, yang penting kamu isikan dulu namanya. Nanti kalau sudah saya klik mulai ini, nanti kamu mengerjakan soal yang ada di layar kamu masing-masing. Ya. Ini nama-nama yang sudah masuk nih. Ini nama-nama yang sudah masuk ya. Oke, silakan kamu klik link yang ada di chat. Ivan bingung, Kak. Ivan bingung itu, Kak. Bingung kenapa? Itu tinggal diklik aja, terus masukkan nama panjang kamu masing-masing. Suaranya Allah bersih. Ya, soalnya kamu mic-nya dinyalakan. Mic-nya dimatikan dong. Itu namanya storing. Nah, Rifandi tuh yang bikin storing tuh. Oke, link yang pada chat ini silahkan kalian klik ya. Kemudian kalian isikan nama kalian. Sudah? Udah belum? Baru 68 anak yang gabung 69. Sudah semua belum? Ini yang ada di web meeting 101, tapi yang masuk ke quizzes. Iya, sebentar. Ini nanti belum saya mulai. Kalau sudah saya klik mulai ini, nanti soalnya akan keluar di layar kamu. Caranya gampang. Nanti kalau udah mulai ya. Ini belum saya mulai anak-anak. Nanti kalau sudah saya mulai, nanti kamu mengerjakan kuisnya.
Alah, alasan kalau buat mabar kuotanya banyak. Kalau buat mabar aja kuotanya banyak kamu. Sudah ya, kita mulai saja ya. Jangan ngobrol sendiri. Buat absen sama kuis-kuis itu, Pak. Jangan ngobrol sendiri. Oke, kita mulai ya. Ya, silahkan. Silahkan mulai dikerjakan. Yo, dikerjakan yo. Ayo semangat, yuk. Soalnya gampang-gampang kok. Oke, klasemen sementara Mbak Aira nih. Baik sekali Mbak Aira. Ya, Selamat Nur Ali naik. Oke, Saha Hayi Zamani langsung naik ke peringkat 2. Ahmad Maulana naik, Najwa Mahira. Wow. Ayo semangat. Bening Raffi juga naik posisinya nih. Yang lain semangat yuk. Good job Yahya, bagus sekali. Ferdi juga sip. Saha mantap. Oke, Mas Yahya nih mantap peringkat 1. Aira, good job. Oke, Aira sip, Yahya naik lagi, Ferdi juga sip. Wah, Mas Raffi langsung peringkat 3. Good job Mas Saha. Saha Hayi ya. Oke, Selamat Nur Ali naik. Dimas Putra juga sip, peringkat 4. Yahya good job. Novi sip, semangat. Good job Riza. Iya, Arsya juga sip. Good job Aira. Nice, Novi, mantap sekali, langsung peringkat 1. Good job Aira, mengejar nih, kejar-kejaran terus. Ya, Dewangga mantap sekali, langsung naik. Arsya juga sip.
Ferdi Selamat Nur Ali, good job. Semangat. Dewangga, sip. Mbak Aira semakin di depan. Yahya Dimas juga good job. Nice Aira. Good Novi. Good job Yahya. Nice Ferdi. Bagus Aulia. Novi mantap. Good job Yahya. Dimas bagus. Oke Aira naik lagi. Yuk salib yuk. Ferdi nice. Aira semakin di depan. Aulia good job. Dimas mantap. Langsung peringkat 2 Dimas. Good job Novi. Yahya sip. Aulia jos. Dewangga ayo semangat. Wah Dimas mantap nih, langsung naik nih. Good job Novi. Sip Aulia mantap. Yahya jos. Ayo siapa yang jadi top global? Good job Dimas, Dewangga sip. Aulia mantap. Yahya Novi sip. Siapa yang nge-cheat? Dewangga mantap. Ayo Arsya kok turun lagi. Yo salib Novi. Oke Zahrifa bagus sekali. Kalau udah selesai tunggu hasilnya ya. Kalian lihat, disimak di Google Meet lagi. Sip Novi. Yuk disalipi lagi yuk. Bagus Zahrifa naik. Sip. Yuk yang lain semangat. Yang udah selesai ditunggu ya. Yang sudah selesai ditunggu dulu. Kameranya boleh dimatikan biar kuotanya irit. Ini yang bawah kenapa nih? Amrizal kenapa Amrizal? Amrizal, Farif, Muhammad Ardiansyah, Aira, Putri, Syakina, Ayasi, ini kenapa nih? Gak pada ngerjain ini. Sinyalnya ya. Amrizal kenapa Amrizal? HP-nya mati. Oke. Good job Zahrifa.
Hati-hati HP-nya kalau nge-lag. Good job Naina, bagus sekali. Ini yang bawah-bawah kenapa nih? Salsabila kenapa Salsabila? Lulu mana Lulu? Esa? Nandini mana Nandini? Farif mana Farif? Farif, Ardin, Haira, Putri, Syakina, Ayasi sama siapa nih? Carawai Sotontel itu siapa? Ini siapa ini anak-anak? Nomor 81. Ini siapa ini? Sudah ya? Oke, saya selesaikan. Baik, anak-anak, pada pertemuan hari ini kalian sudah mendapatkan materi, kemudian ada game juga tadi ya. Kemudian perhatikan, Yahya, Amrizal, Salwa, tolong Rafli dimatikan dulu. Mic-nya dimatikan dulu semuanya, tolong. Oke, saya lanjutkan ke materi anak-anak. Sebentar lagi ditunggu. Saya lanjutkan. Perhatikan. Udah, perhatikan lagi ke materi. Hah? Oke, perhatikan. Oke, tadi peringkat pertama Zahrifa ya. Kemudian peringkat 2 siapa tadi? Selamat buat Zahrifa, tepuk tangan anak-anak. Boleh tepuk tangan ya. Oke, saya lanjutkan. Perhatikan. Saya lanjutkan untuk hari ini. Tolong jangan rame, perhatikan dulu. Coba mic-nya di mute semua. Oke, saya lanjutkan. Untuk hari ini materi intinya adalah di berkarya seni patung ya. Untuk mengambil nilai keterampilan, nanti kamu akan diberikan tugas membuat patung dengan bahan lunak ya. Jadi nanti silahkan kalian simak dulu tampilan contoh proses membuat itu Mbak Ayudia. Oke, perhatikan. Untuk tugas hari ini, selama 1 minggu ke depan, jangan rame.
Coba mic-nya di mute dulu Mas Faris sama Ellen itu. Coba mic-nya dimatikan dulu, Nazar. Dimatikan mic-nya, di mute. Perhatikan, untuk tugas hari ini dan 1 minggu ke depan, kalian akan membuat patung dengan bahan lunak yang bisa kalian cari di sekitar kalian. Ini ada contoh videonya. Coba kalian simak dulu. Kalian simak video ini. Sebentar, sabar. Coba disimak dulu, kalian amati ya. Kalian amati videonya. Nanti bisa untuk menjadi acuan dalam melakukan praktek pembuatan patung dengan alat yang sederhana. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, kalian amati dulu. Enggak. Itu kalian perhatikan. Shh. Udah diam, diamati dulu cara membuat contoh patungnya. Kamera kalian boleh dimatikan biar kuotanya irit. Sudah, boleh dimatikan kamera kalian. Nanti saya cek pada akhir pertemuan ini yang masih hadir siapa saja. Ini videonya saya percepat ya. Tolong jangan rame, diperhatikan dulu. Halo guys. Halo guys, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi Ini pada tobat dong. Mic-nya tolong dimatikan mic-nya. Ini tugas kalian untuk 1 minggu ke depan ya, perhatikan. Dengarkan. Tugas kalian untuk 1 minggu ke depan membuat patung dengan bahan sabun ini. Dengarkan. Nazar, Ellen, coba diam dulu. Tolong diperhatikan, ini adalah tugas kalian untuk 1 minggu ke depan. Diselesaikan tanggal berapa ya? Untuk hari Rabu depan harus sudah selesai ya. Tanggal 7. Ini untuk penilaian keterampilan. Tanggal 7 harus sudah selesai. Ini cuma contoh, nanti kalian bisa membuat bentuk yang lainnya. Boleh bentuknya singa, boleh bentuknya semut, boleh ya. Tapi ukurannya masih dalam satu sabun itu. Jangan kecil-kecil banget. Ini apa ini? Aduh, Nazar, Aula apa yang? Aduh. Nazar, gimana Nazar? Jangan.
Sungsang. Aku sih tolong mengganggu sekali. Belum, ini tadi si Nazar apa siapa itu tadi malah presentasi. Sebentar lagi. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ini hanya contoh anak-anak ya. Nanti kalian bisa membentuk patung yang lainnya. Boleh bentuk kelinci, lumba-lumba atau yang lainnya. Kura-kura juga boleh sih. Kan boleh Pak ikan. Ikan boleh. Pakai apa? Apa? Tanah liat boleh, silahkan. Ini hanya contoh ya. Sabun juga boleh, silahkan. Mau bentuk kura-kura, lumba-lumba, bentuk tayo juga boleh, nggak apa-apa. Ya, gitu ya anak-anak ya. Ada pertanyaan nggak tentang tugas pengetahuan ini? Udah paham ya? Oke. Hasilnya nanti kamu cari sendiri lah, cari sendiri di YouTube, banyak sekali contoh-contohnya. Silahkan, ada pertanyaan nggak tentang penilaian keterampilan? Ellen, Yahya, bisa diam nggak? Irgi, bisa diam nggak? Ya, silahkan. Yang mau ditanyakan apa, Mbak? Gimana? Langsung difotoin hasilnya apa sama cara membuatnya? Untuk proses pembuatannya silahkan kamu video maksimal 1 menit ya. Maksimal 1 menit kamu videokan. Pada saat kalian sedang membuat patung itu, kamu videoin aja. Mulai dari pertama misalnya beli sabunnya berapa detik, kemudian mempersiapkan, dengarkan dulu, kemudian kalian membuka sabunnya berapa detik, kemudian mulai membentuk berapa detik, sampai nanti terakhir sabunnya itu udah jadi patung ya, baru dikumpulkan videonya. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ngumpulinnya gimana, Pak? Mengumpulkannya bisa dijaprikan kepada guru masing-masing. Ini Pak Edi sedang menyimak kalian loh. Faris. Kalau kalian lihat di daftar ini, itu ada Pak Edi, jangan salah. Ya, jadi nanti silahkan kamu buat patungnya. Kemudian kamu video mulai dari proses awal sampai terakhir, sampai jadi patung, entah itu patung lumba-lumba atau ikan atau kura-kura dan seterusnya, terserah kalian. Nanti kamu kirim ke guru kalian masing-masing. Yang 9A sampai 9H ini ngirimnya ke Pak Edi ya. 9I dan 9J ngirimnya ke saya. Paham ya? Nah, nilai perhatikan. Nilai tersebut akan saya tambahi kalau video yang kamu buat ini diupload ke YouTube, kemudian linknya dikirimkan ke saya ya, atau ke Pak Edi. Itu nilainya akan berbeda. Paham ya? Jadi yang dikirim ke guru itu tidak videonya, tapi linknya. Kamu kan dapat tugas membuat patung, makanya perhatikan dulu. Kamu kan dapat tugas membuat patung, ya enggak? Kemudian kamu video dari awal, misalnya dari beli sabunnya itu berapa detik, kemudian buka sabunnya berapa detik, kemudian diproses sampai nanti jadi sebuah patung.
itu nanti kalian sambung-sambung sendiri, diedit sendiri. Nah, video itu perhatikan dulu. Video itu nanti kamu kumpulkan ke guru seni budaya masing-masing. Ya, jadi videonya dikirimkan. Tapi kalau kamu mengirimkannya itu menggunakan link dari YouTube, tapi uploadan kamu sendiri video yang sudah diedit tadi, itu nilainya akan berubah, akan saya tambahi. Ya, karena di situ kenapa? Kalau nggak upload di YouTube nggak apa-apa, berarti yang dikirimkan videonya langsung, yang selama 1 menit itu, paham ya? Satu saja. Ada lagi yang ditanyakan? Hah? Kenapa kalau diupload ke YouTube nilainya ditambahi? Perhatikan dulu. Kenapa kalau kalian mengupload ke YouTube, kemudian yang dikumpulkan linknya saja itu nilainya ditambahi? Karena di sana ada unsur integrasi IT ya. Jadi kalian tidak hanya mempelajari seni budaya saja, tapi juga mempelajari information technology. Paham sampai sini anak-anak? Ya, jadi yang mau mengumpulkan videonya saja boleh langsung dikirimkan ke gurunya. Yang mau mengumpulkan link video YouTube-nya, tapi tentu saja video yang kalian upload itu video yang kalian buat sendiri, itu nanti nilainya akan ditambah. Paham sampai sini anak-anak? Oke, kalau sudah paham, untuk anak-anak yang hari ini belum bergabung di web meeting ini, nanti video web meeting kita akan saya upload di YouTube. Nah, anak-anak yang hari ini nggak hadir, yang nggak bisa mengikuti meeting, nanti bisa menyimak dan mengamati video yang saya upload. Paham ya? Oke, kalau paham, ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Tidak ada ya? Oke, coba Mbak Syarifah, ada nggak Mbak Syarifah? Ngomongnya yang benar, jangan kayak gitu Mas. Ada nggak Mbak Syarifah? Mana? Coba Mbak Syarifah, kamu sampaikan kesimpulan pertemuan pada hari ini apa saja Mbak? Coba Mbak Syarifah. Yang lain tolong disimak, nggak usah komentar. Kesimpulannya apa? 1 tambah 1. Mas Raf, ini jangan guyon terus. Coba Yahya, Mas Yahya ya. Tolong jangan guyon terus. Coba kesimpulannya setelah ini selesai. Mbak Syarifah mana? Kesimpulannya apa Mbak? Pertama? Kedua. Yang pertama, kita telah melakukan review dan mengulang kembali bab yang kedua, yaitu seni patung, iya kan? Kemudian yang kedua, kalian mendapatkan tugas. Tugas apa? Membuat patung. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ya. Kalau tidak ada, terima kasih. Saya akhiri. Oh iya, jangan lupa yang belum mengisi absensi, absensi terakhir jam 11.55. Setelah itu link akan ditutup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.